Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 156. Setelah mendengar kata-kata Handel, mata Michelle berkedut bersama orang-orang yang sedang memperhatikan keduanya adu mulut. Dia menyerah. Dia yakin, ini Handel yang sedang kita bicarakan. Tapi pria perkasa dari keluarga Smith Mordu ini adalah pengawal Michelle sendiri. Bukankah dia menahan diri demi Yvonne Xavier sebelumnya? Kenapa dia baru saja mengakui kekalahan seperti itu? Michelle dan yang lainnya tahu betul tentang kekuatan Handel. Bukan hanya keluarga Smith, orang-orang yang setara dengan Handel juga langka bahkan di Mordu. Tapi karakter sebesar itu bengkak seperti babi setelah ditampar oleh Harvey dan bahkan memohon belas kasihan. Kejadian itu keterlaluan. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Handel terkena pukulan karena dia ceroboh saat itu. Setelah dipukul 5 kali berturut-turut, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mengerikan Harvey. Setelah menyadari hal ini, wajah Michelle menjadi sangat mengerikan. Dia dengan dingin memelototi Handel dan berseru dengan nada kesal, "Sampah. Kau tidak berguna." Handel menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia bahkan tidak berani meletakkan tangan untuk menutupi wajahnya, dia tidak ingin memohon belas kasihan. Tetapi jika tidak, dia mungkin benar-benar ditampar sampai mati. Tamparan Harvey semakin kuat setiap saat. Handel tahu bahwa dia setidaknya akan lumpuh bahkan jika dia selamat dari beberapa tamparan berikutnya. "Bagus kalau kau puas." Harvey menatap Handel dengan senyum hangat di wajahnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Michelle, yang bertingkah sangat tinggi dan perkasa saat ini. Harvey hanya berdiri dengan santai di sana, tetapi aura di sekelilingnya terasa lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. "Bibi, aku sudah menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan untuk melindungi Yvonne. Jadi tolong jangan mempersulitnya." Nada bicara Harvey tenang tapi penuh wibawa. "Dia bukan hanya sekretarisku, tapi dia juga salah satu teman terdekatku. Dia sayang padaku. Itulah mengapa tidak ada seorang pun di dunia ini yang diizinkan untuk membuatnya merasa bersalah atau tidak bahagia, bahkan jika mereka adalah keluarganya sendiri. Selain itu, keluarga Smith adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, dan Jaden Smith juga orang terkaya di Gangnam. Kesulitan macam apa yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga Smith sampai-sampai kau harus mengorbankan Yvonne? Bagiku, ini sepertinya hanya alasan. Aku tidak akan membiarkan keluarga Smith menghancurkan seluruh hidup Yvonne hanya untuk alasan bodoh ini. Bukan hanya kau, aku akan mengucapkan kata demi kata bahkan jika Jaden ada di sini sekarang." Nada suara Harvey damai, tapi auranya menggebu-gebu. Michelle dipaksa mundur oleh aura dominan Harvey dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Michelle tidak puas. Dia hanya merasakan dominasi semacam ini dari kakak kelas dari 10 keluarga teratas. Tapi aura Harvey saat ini bahkan sedikit lebih kuat dari ayahnya. Michelle mulai meragukan keberadaannya saat ini. Dia harus mengakui bahwa pria di depannya, Harvey, adalah pria yang sangat misterius. Setelah memperhatikan Harvey sebentar, Michelle kemudian dengan tenang berkata, "Anak muda, kau memang memiliki beberapa kemampuan. Aku akui bahwa aku mungkin salah menilaimu kali ini. Tapi kau harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu di luar sana. Kau pikir kau mengesankan hanya karena kau mengalahkan Handel. Tapi kau harus tahu bahwa di tempat seperti Mordu, Handel bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain di sana." Harvey kemudian dengan tenang menjawab, "Tidak peduli siapapun yang datang padaku. Yang disebut profesional hanyalah sampah bagiku." Bab 1562. Michelle mencibir setelah mendengar kata-kata Harvey, lalu dengan dingin berkata, "Anak muda, jangan kira bahwa kau bisa menyebut dirimu raja karena kau memiliki kemampuan hebat. Biar ku beritahu, seseorang tidak boleh melebih-lebihkan kemampuan mereka. Ketika kau pergi ke Mordu atau Wolsing, kau akan tahu betapa lucunya kau nanti." Bakut penuh dengan bajingan dangkal.
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki latar belakang yang luar biasa hanya karena beberapa orang memanggilmu pangeran? Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau memiliki otoritas atau kekuatan seperti itu? Di Walsing, di Mordu, latar belakang dan kekuatanmu hanyalah lelucon. Dengan perilaku congkakmu dan fakta bahwa kau mengusik keluarga Smith, kau akan memiliki kehidupan yang sulit di masa depanmu. Harvey dengan tenang tersenyum tanpa memberikan jawaban langsung. Kekuasaan, latar belakang, koneksi, kekuatan, ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Tapi tentu saja, jika kita membandingkan semua itu, aku adalah otoritas tertinggi yang ada, aku memiliki latar belakang yang paling luar biasa, aku memiliki koneksi terkuat, dan akulah yang memiliki kekuatan tertinggi. Tidak masalah apakah kau percaya atau tidak, Bibi, tetapi ini adalah fakta yang kuat. Hanya Yvonne Xavier yang berhak menyuruhku meninggalkannya. Tidak ada orang lain yang berhak melakukannya, dan mereka juga tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Bahkan jika mereka adalah Ibu Yvonne sendiri, 4 Tuan Muda Walsing, atau 6 Pangeran Mordu. Aku tidak akan pernah membiarkan Yvonne merasa dirugikan. Pendapat Harvey jelas. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Michelle menunjukkan tatapan tegas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Yvonne setelah melihat Harvey. Yvonne, apa kau yakin akan mengingkari janjimu? Dan kemudian kau membiarkan anak ini mempermalukanku semaunya. Ekspresi Yvonne dengan panik berubah, lalu dia akhirnya menjawab, "Tebu, aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Tapi aku hanya setuju untuk bertemu dengan pria itu sekali. Aku bahkan tidak pernah berjanji untuk menikah dengannya. Jika kau meminta ini, maka aku minta maaf, aku tidak bisa melakukannya." Lalu krisis keluarga Smith, keluarga tersebut telah terdaftar sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas selama bertahun-tahun sekarang. Mengapa kau masih takut pada beberapa organisasi pembunuh? Keluarga menghabiskan banyak uang hanya untuk menghancurkan mereka. Tentu saja, kita bisa melakukannya lagi. Mengapa kita bahkan harus bergabung dengan mereka? Apakah kau tidak tahu bagaimana keluarga Thompson benar-benar berperilaku? Apakah kau benar-benar berpikir semudah itu bagi mereka untuk bertindak melawan kepentingan mereka sendiri? Itu sebabnya aku bisa tegaskan lagi padamu, bahwa aku akan berkencan dengannya, tetapi aku tidak akan pernah menikahinya. Aku akan memenuhi janjiku, tetapi aku dengan tulus berharap bahwa keluarga tidak mempersulit aku. Tatapan Michelle menjadi sedingin es setelah mendengar kata-kata Yvonne. Dia tahu betul bahwa putrinya adalah wanita yang kuat namun keras kepala. Karena kedua belah pihak telah berbicara sampai titik ini, tidak perlu melanjutkan percakapan. Michelle kemudian berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi sebelum dia berjalan keluar dari pintu masuk, dia melihat ke arah Harvey yang berdiri di samping, dan dia dengan dingin berkata, "Harvey York, aku akan mengaku kalah karena aku tidak bisa membawa Yvonne bersamaku. Tapi aku masih harus memberitahumu, kau tidak layak memiliki putriku. Bahkan jika kau berjuang seumur hidup, kau tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga Smith. Kau lebih tahu apa yang harus dan tidak boleh kau lakukan. Perhatikan keputusanmu." Michelle maju selangkah dan dengan dingin berseru, "Ayo pergi." Handel dan yang lainnya menatap Harvey dengan perasaan campur aduk terlihat di mata mereka, lalu mengikuti Michelle dalam perjalanan keluar. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Michelle, yang sangat dominan, menyerah dan berkompromi setelah bertahun-tahun. Michelle masuk ke dalam Toyota Alphanya dan dengan cepat menelepon setelah beberapa saat. "Aku ingin setiap informasi yang bisa aku dapatkan tentang seseorang, namanya Harvey." Bab 1563. Di apartemen, Harvey melemparkan surat pengunduran diri Yvonne Xavier yang dia bawa kembali kepadanya dan berkata, "Aku tidak menyimpan ini. Kau masih sekretaris CEO Sky Corporation. Selain itu, aku akan meminta Tyson untuk menugaskan orang-orang untuk melindungimu 24 jam sehari mulai sekarang. Jika perlu, aku juga akan panggil orang-orang dari Kamp Pedang. Tidak peduli apapun itu,
Aku akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Tidak ada yang diizinkan untuk memaksamu melakukan apapun. Yvonne menghela napas diam-diam. Dia telah melihat sisi dominan Harvey lagi hari itu. Tidak hanya dia sangat dominan, dia bahkan benar-benar menyinggung ibu Yvonne dan meninggalkan kesan arogan tentang dirinya sendiri. Jika Yvonne dan Harvey ingin tetap bersama, mereka harus menghadapi banyak masalah di masa depan. Tapi Yvonne tidak tahu apa yang dipikirkan Harvey. Dia memutar matanya dan memblokir pintu depan, lalu terkekeh. CEO York, aku menemukan cara untuk memperbaiki masalah ini sekali dan untuk selamanya. Cara apa? Mata Harvey berbinar. Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku. Oh, kau akan lebih mampu dari melakukan ini. Yvonne tersenyum misterius, lalu datang ke samping telinga Harvey. Jika kau memilikiku, itu saja. Jeng-jeng. Serangkaian suara keras bergema dari dalam apartemen. Jendela toilet apartemen terbuka, Harvey kemudian terlihat menjulurkan kepalanya keluar. Desahan tenang Yvonne nyaris tidak terdengar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Harvey jatuh ke lantai, lalu menggosok pelipisnya sambil tidak bisa berkata-kata. Bukannya aku tidak mau, tapi ada satu lagi di rumahku sekarang. Aku bahkan belum berurusan dengannya. Jika aku berani berhubungan dengan orang lain di luar, dia pasti akan memberitahuku seperti apa rasanya darahku sendiri sekarang. Setelah menelepon, Harvey segera mengetahui situasi keluarga Smith saat dalam perjalanan pulang. Aman untuk mengatakan bahwa setiap keluarga memiliki masalah sendiri. Keluarga Smith Mordu, keluarga terkaya Gangnam. Keluarga itu kuat. Tapi 20 tahun yang lalu, Jaden Smith bertemu lawan yang kuat. Lawannya tidak hanya mengalahkan keluarga Smith dari segi bisnis, tetapi organisasi pembunuh tua juga digunakan untuk membunuh Jaden. Jaden adalah anak muda dan kuat yang cukup mendominasi. Dia membuang cukup banyak uang untuk menyewa tentara bayaran untuk membersihkan seluruh markas lama organisasi pembunuh. Kedua belah pihak berjuang sampai napas terakhir mereka. Namun dalam pertarungan itu, seorang tokoh penting melarikan diri dari organisasi pembunuh. Dan setelah 20 tahun penuh, sosok yang tepat kembali dari kematian dan mengirim kabar bahwa keluarga Smith akan membayar untuk apa yang mereka lakukan saat itu. Jaden tahu betapa kuatnya organisasi pembunuh itu. Setelah menunggu selama 20 tahun penuh, tidak ada yang tahu jumlah orang yang dimiliki organisasi atau bagaimana kekuatan mereka tumbuh. Selain itu, pangkalan lama organisasi baru terungkap karena mata-mata yang menyamar. Dan tanpa mata-mata yang menyamar kali ini, membasmi organisasi lebih awal jelas bukan suatu kemungkinan. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Smith akan bertemu dengan balas dendam berdarah dingin dari organisasi pembunuh. Itulah sebabnya seluruh keluarga tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Tapi ini semua normal. Tidak ada yang bisa berpura-pura seperti tidak pernah terjadi apa-apa ketika mereka menjadi sasaran organisasi pembunuh. Keluarga Walsing setuju untuk membela mereka dan akhirnya mengakhiri konflik untuk selamanya. Tetapi sebagai imbalannya, mereka meminta Yvonne untuk menikahi Tuan Thompson. Lagi pula, Yvonne tidak memiliki sedikit minat terhadap pria itu. Itulah sebabnya terjadi konflik antara kedua keluarga. Harvey telah menebak mengapa Tuan Thompson memilih Yvonne juga. Keluarga Thompson mungkin menggunakan pernikahan sebagai alasan untuk terlibat dengan keluarga Smith dan bahkan mungkin merampok seluruh aset keluarga mereka. Yvonne, yang sendirian, akan lebih mudah dikendalikan daripada siapapun. Yvonne juga menanggung darah keluarga Walsing. Jika pernikahan itu dimungkinkan, keluarga Thompson akan membunuh dua burung dengan satu batu. Bab 1564. Di Garden Residence, Simon Xavier dan Lilian Yates, yang tinggal di sini selama ini, telah pindah. Cynthia Zimmer, di sisi lain, kembali ke universitas. Hanya Mandy Zimmer yang tersisa di rumah yang begitu luas. Rasanya kosong. Tumpukan dokumen menumpuk di atas meja kopi. Kerutan Mandy telah menutupi wajahnya setelah membolak-balik dokumen. Setelah diperiksa lebih dekat, dokumen-dokumen itu adalah semua kontrak yang ditolak,
bersama dengan perjanjian transfer ekuitas. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba hari itu. Saham Regency Enterprise yang beredar di pasaran semuanya berakhir di tangan keluarga Zimmer Southlight. Dan mitra bisnis yang setuju untuk bekerja dengan Regency Enterprise semua membatalkan keterlibatan mereka dalam waktu 1 jam. Bahkan jika mereka tahu bahwa Sky Corporation berada di belakang Regency Enterprise, mereka tetap akan membatalkan kesepakatan sesuka hati. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pasukan lawan sedang mencari masalah. Keluarga Zimmer dari Southlight. Mandy sedang memijat pelipisnya. Kelelahan terlihat di matanya. Dia tidak berpikir bahwa kakek Zimmer, yang telah kehilangan semua kekuatan sebelumnya, bisa bangkit sekali lagi dengan bantuan dari keluarga Jin Mordu. Selain itu, Queen Zimmer menjadi sangat mendominasi setelah kembali dari Mordu. Dengan dukungannya kakek Zimmer, mereka telah menangani banyak masalah dalam rentang waktu sehari. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi Mandy saat itu. Kakek Zimmer hanya punya satu permintaan. Dia ingin Mandy menceraikan Harvey, lalu pergi ke Mordu dan membiarkan keluarga Jin mengatur pernikahan. Kemudian Harvey, meskipun identitasnya sebagai Pangeran York telah terungkap, mengapa kakek Zimmer peduli tentang itu ketika keluarga Jin mendukungnya? Dan Lilian, yang tanpa standar, telah sepenuhnya beralih ke kakek Zimmer sebagai bawahannya. Dan untuk Simon, dia hanya bisa dengan enggan mengikutinya. Brooke, tepat pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Orang itu memiliki kekuatan yang cukup besar, tidak memiliki niat untuk mengetuk. Dia pergi ke ruang tamu dan melemparkan dokumen di depan Mandy. Queen Zimmer, yang tampak menyedihkan seperti beberapa bulan yang lalu, sekarang penuh dengan kemuliaan. Dia tampak seperti seseorang yang berlatih seni bela diri pada pandangan pertama, dan dia terlihat cukup mampu dalam hal itu. Queen memandang rendah Mandy saat ini. Hanya rasa dingin dan jijik yang terlihat di matanya saat itu. Aku sudah memberitahumu, Mandy. Aku sangat tidak sabar. Aku harus menemani Pangeran Jin bermain golf nanti, jadi aku hanya memberimu waktu setengah jam lagi. Patuhi saja, tanda tangani kontraknya. Sudah aku katakan bahwa ini adalah masalahku sendiri. Selain itu, aku tidak lagi berhubungan dengan keluarga Zimmer. Mandy menjawab dengan cemberut tetapi dia tidak marah. Sebuah kontrak perceraian adalah dokumen di depan Mandy. Dia tidak punya niat untuk menandatangani sama sekali. Tidak lagi berhubungan dengan keluarga Zimmer. Mandy, apa kau bercanda? Selama kau menyandang nama keluarga Zimmer, kau tidak akan pernah bisa mematahkan garis keturunan ini. Aku tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tapi karena kakek Zimmer memberi perintah, kau sebagai Zimmer harus segera mematuhinya. Mandy, lebih baik kau mengikuti perintah dengan patuh seperti orang tuamu sebelum hal buruk terjadi. Mereka tahu kapan harus menyerahkan ketika saatnya tiba. Itu sebabnya hidup mereka lancar mulai sekarang. Dan jika kau terus keras kepala, cepat atau lambat Regency Enterprise-mu akan bangkrut. Bahkan Pangeran York dari Sky Corporation-mu yang terpandang akan seperti itu juga. Bab 1565. Mandy mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Queen, lalu dengan dingin menjawab, Matthew Flynn, Quinton York, dan Peter Lee mengatakan hal yang sama. Apa yang terjadi kemudian? Queen tertawa terbahak-bahak. Mandy, apa kau benar-benar berpikir bahwa suamimu yang murahan ini sabar dan cakap? Pangeran Jin sudah melakukan pemeriksaan latar belakang padanya. Sheldon Xavier dan Yael Graham menonjol baginya hanya karena Yvonne Xavier. Oscar Armstrong membelanya karena dia berutang padanya 1 kali. Sedangkan Tuan Longman membelanya, itu bahkan lebih kebetulan. Jika kita berbicara tentang kekuatan sejati, dia pasti sudah diinjak-injak sampai mati oleh 4 keluarga papan atas Hong Kong dan Star Chaebol. Dia memang tahu cara bertarung, tetapi bagaimana itu berguna di dunia saat ini? Latar belakang, koneksi, kekuasaan, kekayaan, dan otoritas adalah dasar dari dunia ini. Kau hanya bisa menjadi pejuang paling banyak jika kau tahu cara bertarung. Apa aku salah? Selain itu,
Keluarga Jin Mordu adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Apa gunanya kau bahkan bisa memprovokasi mereka? Itulah mengapa kau tidak boleh senaif itu, Mandi. Tanda tangani saja kontraknya. Ikutlah denganku ke Mordu dan nikmati semua kekayaan dan kemasyhuran setelah kau menandatanganinya. Mandi perlahan memiringkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Queen. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tidak. Queen mengangkat dagu Mandi dengan tangan kanannya dan tersenyum. Tentu saja, kau dapat mengatakan tidak, tetapi apa kau memiliki kebebasan untuk itu? Jika bukan karena wajah cantikmu, aku akan menamparmu sampai jadi bubur. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tanda tangani kontrak sebelum jam 10 lusa. Jangan lupa, Simon dan Lilian bersama kami. Jika mereka diracuni karena sesuatu yang mereka makan, aku bahkan tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Senyum yang mengesankan keluar dari wajah Queen. Kau tidak tahu malu. Mandi gemetar karena marah. Queen Zimmer, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kau berlebihan sebelumnya, tetapi kau tidak sejahat ini. Aku jahat. Queen tertawa kecil. Aku sampai pada titik ini semua karena kau dan Pangeran Yorkmu. Yakinlah, ketika aku selesai berurusan denganmu, aku akan pergi untuknya berikutnya. Hehehe. Setelah Queen pergi, Mandi terus mengerutkan kening sambil memegang kontrak. Di Sky Corporation. Karena nilai saham perusahaan melonjak 10 kali lipat pada hari pertama menjadi perusahaan publik, orang-orang yang bekerja di sana sangat percaya diri. Semangat rendah yang hadir selama beberapa hari terakhir segera hilang. Meskipun Yvonne belum pergi bekerja, Reinhardt masih ada di sana untuk memastikan semuanya terkendali. Semuanya heres. Harvey membolak-balik dokumen sambil duduk di kantor CEO. Tepat pada saat ini, seorang wanita dari meja resepsionis yang cantik masuk dengan wajah merah padam dan dengan tenang berkata, "CEO York, ada seorang wanita cantik bernama Meili yang ingin bertemu denganmu. Apa kau ingin bertemu dengannya?" Meili. Harvey membeku. Dia tidak bisa mengingat siapapun dengan nama itu. Apa yang dia kerjakan? Dia mengatakan bahwa dia dari Star Chaebol. Dia datang untuk bernegosiasi. Star Chaebol. Meili. Harvey tertarik. Biarkan dia masuk. Seorang wanita yang tampak berumur 23 atau 4 tahun datang segera setelah itu. Dia tampak berbeda dibandingkan dengan gadis cantik lainnya dari negara J. Ini pasti tipe wanita yang alami, dan dia terlihat cukup menawan.